Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ilham Zulfahmi MSI dan juga kawan-kawan seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Risma Amanda, NIM 180303021. Ini mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Waduk. Soal yang pertama, benarkah keanekaragaman ikan pada waduk lebih tinggi dibandingkan dengan sungai? Saya akan menjelaskan pertanyaan nomor satu. Saya akan menjelaskan sedikit tentang waduk. Waduk merupakan kolam besar tempat menyimpan air kesediaan untuk berbagai kebutuhan. Waduk dapat terjadi secara alami maupun dibuat oleh tangan manusia. Waduk buatan dibangun dengan cara membuat bendungan yang lalu dialirkan air sampai waduk tersebut penuh. Fungsi dari waduk tersebut secara prinsip ialah menampung air saat debit tinggi untuk digunakan saat debit rendah. Seperti konstruksi sipil lainnya, persoalan waduk menyangkut aspek perencanaan operasi pemeliharaan. Waduk menurut pengertian umum merupakan tempat pada permukaan tanah yang digunakan untuk menampung air saat terjadi kelebihan air atau musim penghujan, sehingga air itu dapat dimanfaatkan pada musim kering. Sumber air waduk terutama berasal dari aliran permukaan ditambah dengan air hujan langsung. Sungai adalah air tawar dari sumber alamiah yang mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah dan menuju atau bermuara ke laut, danau, atau sungai yang lebih besar. Secara alami, sungai mengalir sambil melakukan aktivitas satu sama lain, saling berhubungan. Aktivitas tersebut antara lain erosi, penyikisan, pengangkutan, transportasi, dan pengendapan sedimentasi. Aktivitas tersebut tergantung pada faktor kemiringan daerah aliran sungai, volume air sungai, dan kecepatan aliran. Pertanyaan kedua, benarkah pembangunan PLTA dapat berdampak negatif bagi kelestarian ikan? Dikarenakan dampak positif yang dapat diberikan oleh adanya waduk merupakan persediaan energi listrik dari pembangkitan listrik tenaga air dan banjir biasanya datang pada musim penghujan dapat dikendalikan dengan menampung air sungai ke dalam waduk. Positif yang kita ambil yaitu terdapat juga dampak negatifnya adanya waduk, yaitu berkurangnya atau kehilangannya keanekaragaman hayati perairan sungai, penurunan kualitas air akibat aktivitas pengundulan hutan di daerah tangkapan air yang mengakibatkan pendangkalan waduknya. Pertanyaan ketiga, PLTA penting, kelestarian ikan juga penting, bagaimana jalan tengahnya? Jawaban ketiga, PLTA penting dan juga kelestarian ikan juga penting karena PLTA dan kelestarian ikan itu sangat berguna bagi sumber kehidupan manusia. Pertanyaan keempat, pembangunan keramba jaringan apung di waduk lebih banyak mudaratnya, benarkah? Jawaban yang terakhir yaitu karena pemberian pakan tersebut tidak seluruhnya pakan yang diberikan akan termanfaatkan oleh ikan, sehingga sebagian akan masuk ke badan perairan. Ikan yang dibudidayakan di KJA atau keramba jaring apung itu menghasilkan limbah baik dari sisa pakan, sisa metabolisme urin dan feses, mengakibatkan berbagai masalah lingkungan. Sekian dari penjelasan saya akhiri, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.